Halo, ketemu lagi dengan saya Dede Nursila. Saya guru perhotelan dari SMK Negeri 1 Pacet, Kabupaten Cianjur. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi dari mata pelajaran dasar-dasar perhotelan untuk kelas 10, yaitu tentang organisasi pariwisata. Baik, bagian kedua yaitu organisasi kepariwisataan tingkat regional atau di tingkat ASEAN. Baik, yang pertama yaitu organisasi PATA atau singkatan dari Pacific Asia Travel Association. Nah, organisasi PATA ini merupakan organisasi pariwisata non-profit yang itu bertujuan untuk mengembangkan, mempromosikan, dan melancarkan perjalanan ke dan dari wilayah kawasan Asia dan Pasifik. Yang kedua yaitu ETC atau European Travel Commission, yaitu organisasi ini bertujuan untuk mendatangkan wisatawan negara lain ke negara Eropa. Yang ketiga yaitu ASEANTA. ASEANTA ini merupakan organisasi kepariwisataan negara-negara di ASEAN yang dibentuk pada tahun 1971. Organisasi ini hanya beranggotakan asosiasi-asosiasi pariwisata swasta di lingkungan negara-negara ASEAN. Yang keempat yaitu ASEAN PCT atau singkatan dari ASEAN Permanent Committee on Tourism. Nah, organisasi ini merupakan komite tetap pariwisata ASEAN yang anggotanya adalah negara-negara ASEAN, yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang bergerak di bidang pariwisata. Tujuan dibentuknya ASEAN PCT ini salah satunya yaitu untuk meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam hal kepentingan bersama dalam bidang perjalanan wisata. Yang kelima yaitu AHRA atau singkatan dari ASEAN Hotel and Restaurant Association. AHRA ini merupakan perhimpunan hotel dan restoran kawasan ASEAN. Nah, AHRA ini kantor pusatnya berada di Singapura. Nah, sebelumnya perhimpunan ini bernama ASEAN and Australian Hotel and Restaurant Association. Namun pergantian nama menjadi AHRA. AHRA dimulai didirikan di Thailand, yaitu pada tanggal 5-8 Oktober 1980. Nah, tujuan dari AHRA ini yaitu menerbitkan ASEAN Hotel dan Restoran Directory serta penyelenggaraan pendidikan dan konferensi tahunan untuk merumuskan dan mencari pemecahan masalah-masalah kepariwisataan ASEAN. Nah, baik, selanjutnya yaitu bagian ketiga organisasi kepariwisataan yang ada di Indonesia atau tingkat nasional. Baik, yang pertama yaitu Dirjen Pariwisata. Dirjen Pariwisata atau Direktorat Jenderal Pariwisata ini merupakan unsur pelaksana pada kementerian atau lembaga negara yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pariwisata. Baik, yang kedua yaitu Kemenparekraf atau singkatan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, organisasi pemerintah ini yaitu
memiliki visi menjadi Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata kelas dunia. Untuk itu, Kemenparekraf memiliki misi mengembangkan destinasi pariwisata kelas dunia dan melakukan pemasaran dengan berorientasi kepada wisatawan. Yang ketiga yaitu Diparda atau singkatan dari Dinas Pariwisata Daerah. Nah, di mana organisasi pariwisata pemerintah ini yaitu mengurus dan mempromosikan pariwisata yang ada di daerah. Yang keempat yaitu ASITA atau singkatan dari Association of Indonesian Tour and Travel Agency. Nah, ASITA ini merupakan organisasi non-profit, yaitu bertujuan untuk membangun citra pariwisata Indonesia menjadi penengah antara pengusaha travel dan pihak-pihak lain. Jadi, yang memiliki perusahaan travel agent diwajibkan untuk bergabung dengan organisasi ASITA ini. Baik, yang kelima yaitu Putri atau singkatan dari Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Nah, organisasi Putri ini didirikan pada tanggal 10 November 1977 oleh sekelompok pengelola objek wisata di Jakarta. Nah, Putri merupakan asosiasi yang menghimpun para pengelola objek dan daya tarik wisata dengan menyandangkan misi sebagai wadah perjuangan kepentingan bersama dan mengabdian profesi dalam upaya membantu pemerintah mengembangkan kepariwisataan. Baik, yang keenam yaitu HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Nah, HPI ini semulanya bernama Himpunan Duta Wisata Indonesia. Organisasi ini merupakan organisasi profesi non-politik dan mandiri sebagai wadah tunggal pribadi-pribadi yang memiliki profesi sebagai pramu wisata. HPI ini merupakan asosiasi tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten. Yang ketujuh yaitu PHRI atau singkatan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Organisasi ini merupakan organisasi perusahaan yang beranggotakan pengusaha di bidang hotel, restoran, jasa pangan, dan jasa boga, serta lembaga pendidikan pariwisata. PHRI ini merupakan organisasi yang berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kepariwisataan dalam rangka ikut serta melaksanakan mengembangkan pembangunan nasional. Nah, selain itu, PHRI merupakan wadah pemersatu dalam memperjuangkan dan menciptakan iklim usaha yang menyangkut harkat dan martabat pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa pariwisata. Yang kedelapan yaitu organisasi AKPI atau Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia, yaitu merupakan wadah bagi pengelola kawasan pariwisata yang pada umumnya mencakup lahan yang cukup luas dan beragam permasalahannya. Kepemilikan lahan tidak selalu ada pada pemerintah, tetapi juga yang dikuasai masyarakat setempat. Nah, pengembangan kawasan pariwisata ini merupakan bagian yang terpadu dengan rencana pengembangan daerah yang harus didasarkan pada rencana induk pengembangan pariwisata.
Baik, yang kesembilan yaitu MPI atau singkatan dari Masyarakat Pariwisata Indonesia. Nah, organisasi ini merupakan hasil reformasi di bidang pembangunan pariwisata yang diprakasai oleh Forum Dialog Pariwisata dan dideklarasikan pada tanggal 21 Juli 1998. MPI ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan berpusat di kota Jakarta. Baik, yang terakhir yaitu IJUMPI atau Ikatan Juru Masak Profesional Indonesia. IJUMPI ini dibentuk untuk mewujudkan partisipasi dan peran para juru masak profesional Indonesia secara efektif dan efisien. Baik, itu saja yang bisa dibahas pada materi kita kali ini. Dan masih banyak lagi organisasi-organisasi di luar sana yang tidak disebutkan, baik itu dari segi profesi-profesi di bidang pariwisata lainnya. Terima kasih sudah menyimak materi organisasi kepariwisataan, baik itu tingkat regional maupun tingkat nasional. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya.